ingat pasti bisa lupa. Karena keyakinan itu lebih daripada makna diri kita. Kayak diri kita hidup, tapi kayak apa hidup itu kan tahun, tapi jelas hidup. Lihat di tanda hidup aja, bernapas, bergerak, mata, melihat itu tanda hidup. Nah itu hidupnya kaulah dicari kada kau, tapi kada cara dengan diri kita. Itu makna keyakinan. Apabila senantiasa engkau memandang kepada yang demikian itu tauhid afal, tahqiqlah engkau dengan dia. Itu awalnya musyahadah ngarannya, pandang mengamalkan, memandang dengan keyakinan. Tabung dulu awalnya memandang, sampai tahqiq, sampai kada lagi kita nang memandang tahqiqnya dan saya lepaslah engkau dari segala perkara bahaya tersebut. Artinya lepas daripada makna syirik hafi. Ada lagi syirik ngarannya. Lepas daripada makna seluruh yang menyebabkan tanding jab. Allah bisa ada, dia harus memang yakin, seyakin-yakinnya. Hanya tauhid apa? Awal daripada mengamalkan 20. 20 itu jalan mengenal Allah. Karena kalau diyakini, diamalkan, masuk dalam yang pertama martabatnya, yaitu tauhid apa. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud majazi ini. Kita melihat matanya diri kita lihat, orang lain pun kita lihat. Kita lihat juga dengan mata hati diri kita. Nah ini adanya hidupnya itu dengan sebab ada roh. Mata kepala memandang kepada wujud jasmani, mata hati memandang kepada wujud roh diri yang di dalamnya. Ngarannya wujudnya itu majazi, ya. Ada pada sebutannya, ada hakiki ada yang sebenarnya hanya Allah. Ya, kita ini diadakan ada suatu majazi. Allah mengadakan ada sebutannya, tetapi kada cuma ada pada sebutan. Kau lihat dengan mata kepalamu dan mata hatimu akan segala wujud majazi ini hapus. Ia di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Hapus bisa maknanya ada bisa maknanya fana, hancur. Karena wujud apa aja selain wujud Allah, ya sifat asma, dirinya apa atau gawiannya, yang lain ini kada ada, ya Allah aja ada. Lalu diadakan oleh Allah yang lain, gawiannya apalnya. Oh ya ada seluruh makna alam, makhluk, ya awalnya kan ada, karena ia diadakan lalu kayak dua ini nang ada, Allah ada, makhluk ada juga, tapi setelah diperiksa hapus wujud makhluk, karena ia diadakan wujud Allah. Wujud Allah dan yang hakiki.
Artinya nyaka mengamalkan itu lalu hilang makhluk nih di dalam martabat tauhid. Dalam martabat syariat ada makhluk nih, tapi hakikatnya tuh pada martabat hakikat ada lalu adanya makhluk karena diadakan tadi. Tinggalannya kepada Allah apa? La ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Ada makhluk ada perbuatannya aja ada. Begitu kita nyatakan makhluk nih ada sekali kayak ada besi perbuatan, kayak ada seolah-olah ada. Hakikatnya kan ada, lalu disebut ngarannya hapus di bawah cahaya nur, bayang-bayang aja sekalinya. Dibahasakan contoh, hapuslah ada, nah bayang aja. Bahasa kita kenyataan gawian orang, lainnya jahil, orang yang menggawi itu rahasia. Apa si makhluk kalau seolah makhluk nang beisi gawian sadar menatakan engkau kakalkan suatmu dan pandang makan bahwa keadaan segala perkara perbuatan terbeda daripada Allah Ta'ala dengan membiasakan dia sedikit kemudian maka sedikit hingga tahqiqlah dengan yang demikian itu. Apabila tahqiqlah engkau dengan ia jadilah kepada musyahadah, artinya berpandangan tiada bercampurlah dengan pandanganmu itu zahirmu dan batinmu. Barulah sampai engkau kepada makna maqam wahdatul af'al, artinya asa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yaitu ibarat ia daripada panah. Itu panah mananya segala perbuatan makhluk itu sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya sekaliannya itu panah di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Sekira-kira tidak ada akuan ini akuan dalam satu perbuatan Allah Ta'ala juga sama ada perbuatan terbaik atau jahat. Itu pada martabat hakikat. Kepada Allah Ta'ala dalam martabat hakikat memperbuat alam semesta harus karena ia pemilik. Allah Ta'ala memang maulah dan memiliki. Allah hendak maulah orang itu lelaki salah Allah Ta'ala. Allah hendak maulah orang itu perempuan tak salah. Ada daya kalau begitu diulah perempuan itu ada baik ada kepada Allah harus hanya penisbahkan sudah jadi di makhluk yang diulah Allah Ta'ala itu baru ada kata baik dan jahat. Ada makhluknya nih. Apabila ada yang tak bagus disebut baik, ada yang kurang disebut kada baik itu. Si makhluknya itu yang jadi dua, tak ada baik ada jahat. Allah Ta'ala yang maulah kada ada baik dan jahat seluruhnya baik. Harus ada. Kemudian Allah bersifat sempurna dengan sifat kesempurnaan kada mungkin maulah memperbuat mencipta ada baik itu kada mungkin karena orangnya sempurna. Kalau orangnya bohong biasa kita bodoh maulah bisa kada baik. Orangnya bersifat ilmu, orangnya ada sifat dengan sifat apa seluruhnya sempurnaan lebih daripada makna makhluk yang pintar orang pintar begitu maulah sesuatu pasti bagus. Orangnya pintar, ahli melukis maka melukis ya pasti lukisannya bagus ya ahli. Dan orang tadi ahli dalam mana penerapan sains pasti itu bagus. Terusnya bagaimana Allah membuat sesuatu kada baik, karena dia sempurna. Masa setelah jahir yang diulah kalau ada makna baik, ada makna jahat, pada si nisbah makhluknya kepada Allah.
Allah memperbuat harus, kemudian terjadi kepada makhluk ada baik dan jahat. Tapi seluruhnya keduanya datangnya dari Allah Jalla Maula. Ada hikmah seluruhnya. Allah Maula orang beriman, dia diberi hidayah oleh Allah, selamat orang itu, lalu hikmahnya masuk ke surga. Nah, surga wadahnya. Jumlah Allah Ta'ala orang-orang kafir, ada diberi hidayah. Akhir perjalanannya hikmahnya dia masuk ke dalam neraka olahan Allah Ta'ala. Dua itu tahqiq wujudnya, ada wujud surga, ada wujud neraka. Tetapi kepada Allah Ta'ala kada ada baik harusnya. Terus memasukkan orang kaya aja ke dalam surga, harus juga Allah Ta'ala orang kaya aja masukkan ke dalam neraka. Kada ada itulah sebutan yang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, yang masuk ke neraka dengan keadilan Allah. Ada yang kada baik, cuma kita aja kada paham. Nah, kita pentingkan bagaimana caranya untuk mempanahkan perbuatan kita. Lalu tahqiq perbuatan Allah itu jalan pertama. Kau ujar beliau harus melewati makam kata anak. Jadi dipelajari, maka dari situ lalu dikenalilah kita dan perbuatan kita. Kenali dulu. Kalau langsung ya kada bisa. Kita ini bisa berkata, bisa melihat, bisa mendengar, dia apa aja bisa. Bermacam itu proses yang kita gawi. Kalau ada ahli tukang bangunan ya bisa bikin gedung. Kalau ahli ya, bikin perahu, bisa bikin kapal apa saja. Padahal ya sama aja semuanya. Bentuk daripada anak ciptaan Allah berupa tubuh jasmani, dirinya roh. Bisa dia menjadi orang cendekiawan, jadi presiden, bisa juga dia menjadi orang paling bodoh, orang paling bangis, kriminal, rampok, bisa juga, ada sama aja pada tentang tubuh roh. Artinya sebenarnya sempurna Allah maulah manusia. Allah Ta'ala maulah memang sih kayaknya bisa kemana-mana ditaruh. Ditaruh jadi menguasai apa aja bisa. Yang kita lihat adalah misalnya diri kita. Kita ini kalau badan mau sembahyang, ini mau sembahyang. Ini badan ini maksiat, mau juga maksiat. Nah dia ada tahu dia apa badan, gantung membawa ya diri itu roh atau disebut hati atau disebut akal. Diri itu membawanya, karena diri itu lebih tanggung jawab dan dia ikut aja dia kenyataan daripada diri. Nah kalau sudah mengetahui itu, lalu kita kan Tuhan roh, artinya badan hidup yang sebut ada roh, Tuhannya roh. Kalau sampai di situ aja, maka ia musyrik. Kalau Ta'alanya belum diketahuinya nang maulah. Padahal tadi nang maulah roh Allah, olah badan Allah. Pasti si badan begitu salat Allahu Akbar, ia mengakui ia kuasa salat. Roh tadi menyatakan bahwa badan ini gawiannya. Nah, disinilah makna terhijab tadi dengannya. Ya merasa dia nama kuasa dan seluruhnya kayak itu. Apabila kada belajar belajar tauhid, kita menyembah diri kita, nang jahir Tuhan kita diri seorang. Jahir ini lalu asapnya dan dinding. Dalam pelajaran ini kita disuruh Tuhan asyhadu an la ilaha illallah. Ya Tuhan yang sembah dengan sebenarnya malaikat Allah. Ada malaikat roh rokat.
Dan sebenarnya aneh bahwa roh adalah yang maulahnya Allah, tubuh yang maulah Allah. Bedanya hanya tentang tubuh dan proses anasar. Dari tanah ada Adam, dari air juriatnya. Itu dasar awal. Tanah disempurnakan dengan 3 anasar. Ada tanah aja buat api, angin, air. Sempurna. Lalu di dalam diri manusia nama Adam ada itu. Kemudian kita dari air, tapi disempurnakan juga dengan anasar yang dari itu. Sama aja. Yang maulahnya Allah Ta'ala. Ya, Adam itu mati. Yang tubuhnya ini bentuk sudah kepala tangan, tapi kan dibagarak mati dia. Allah Ta'ala taruhlah roh asra kepada Adam. Lalu Adam tadi hidup. Baru garak kepala, baru mata melihat, baru telinga mendengar, mulut kawai berkata subhanallah, mulut mengatakan tasbih. Maka Allah sajidin sabahalillah nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hidup artinya ada wujud tentang tubuh, hati, lalu Allah roh, lalu hidup. Berarti waktu sembahyang itu bukan tentang tubuh, roh. Ini jalan pertama. Roh itu siapa? Nama Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, Rabbi, roh Allah. Artinya roh itu bisa berkata dengan Allah, bisa bergerak dengan Allah. Itulah disebut perbuatan Allah. Yang tubuh ini kalau ada roh mati, roh itu kalau ada Allah mati. Kalau jelas saja ada di nampak. Melihat maka tak kesamaan perbuatan Allah. Ada perbuatan kita, cuma begitu kita jahil, ada adat manusia, arwah kita jahil banget. Apabila kita madahkan Allah Ta'ala, lalu kita salah karena kita memadahkan. Adapun orang ini memadahkan hakikatnya. Hakikatnya Allah Ta'ala yang berbuat, tapi jahilnya ada boleh madahkan Allah Ta'ala berbuat, karena kita mendakwa hukumnya. Mendakwa orang ada beda dakwaan, memang perbuatan Allah kayak tebang sudah hakiki, ada disambat lagi jalannya mempanahkan tuh melihat diri, mengenal diri, badan ada kau hidup, kalau ada roh ada kau hidup, kalau ada Allah, Allahnya apa halnya. Itu jalan pertama. Rasakan naikkan Allah Ta'ala dalam diri kita. Kita ini hanya olahannya. Ada daya dan upaya, ada daya apa-apa. Otak mengitani oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui itu. Setelah itu maka simpan dalam mana diri kita. Keyakinan dalam diri menyimpan dalam hati jarang bahari, hati itu ya diri kita. Iman, tauhid. Aman ajab kan bawa guling bawa juga Allah Ta'alanya. Ada dalam diri seorang menaruh. Amannya di mulut saja, guling, ada kau lagi mata. Anda ingatan waktu guling lupa dah. Ada di apa-apa itu kalau ada apa di kayak itu lah ringkas saja ada Allah ada lagi gawir kita di luar Allah Akbar pun ada gawir kita itu hakikat yang sebenarnya, tapi begitu jahil sabutannya hakik itu disebut majadi, ada sabutan
Kita lah nang bergerak, kita berdiam, tapi nama Allah juga siapa? Allah. Dan ini kata-kata dia apabila lain nama Allah, lain Allah Ta'ala, berarti kita ada orang mukmin, ada orang muslim katanya. Tuhan selain Allah. Ada deh sahabat tajam-tajam, ada deh juga di dalamnya, ada kayak itu maksudnya ngaranya apa? Manang sabu juliannya. Kita melihat misalnya buah apa? Sebenarnya buah apa? Asalnya adalah biji. Tetapi kan ya sudah membentuk buah. Ada deh bijinya, cuma si apal dan tahu asalnya biji. Hakikatnya biji nih. Banyak daging banyak, jahir, kulit dapat. Nah, hakikatnya tuh di dalam rahasia buahnya itu. Manusia ini sebenarnya olahan Allah Ta'ala, tapi begitu jahil kita, ada kayak hidup kita, kayak kita bisa berbuat, ada hakikatnya ada. Kalau hanya bisa berbuat, mana ada orang akan garing. Alai rambut ini kita kan hendak putih, mudah aja, tapi putih, kadang-kadang deh, gitu garing, kalau wujud-wujud kita mana, udah mati. Kalau kalian kita tolak kematian, jangan akan mati. Itu kan sangat jelas namanya. Cuma karena ada tahqiq orang itu, ada paham di awal, sehingga membolak balik ilmu itu. Dan rasa sarah, dan rasa Allah. Itulah ilmu. Itu mulai kita jahayali kan? Ilmu itu hakiki dia. Ada lagi membolak balikan. Hanya di dalam makam amalkan musyahadah. Mandang apa Allah bahan, pandang baru karena kita jurang nang tahu bahwa kita ni apa Allah Ta'ala perbuatan Allah Ta'ala juga buat kita kan mengharungi gitu orang, ayo gitu orang diharungi kita hanya sekadar dihamba saja. Siapa nang tahu bahwa kita perbuatan Allah Ta'ala, dia nang tahu ya kita disuruh main itu, ya disuruh yakin selesai. Buang keyakinan, kembalikan kepada ampunnya. Ada keyakinan kita lagi, maka itu sudah. Nah itu jalan untuk mentahqiqnya, anak jalan musyahadahnya. Bila kita bergerak, ingat perbuatan Allah, berdiam ingat perbuatan Allah, berkata ingat perbuatan Allah, melihat ingat perbuatan Allah, mendengar ingat perbuatan Allah, hati ingat perbuatan Allah, kada kita samaannya. Musyahadahnya terus musyahadahnya ini. Apabila kada dia bisi guru nang mamacah, kita pasti linglung ada sanggup masuk ke apa Allah itu sangat dahsyat kerasnya ilmu itu. Kalau guru bacakan sini, kada dia nambah. Susah tuh kita. Kalau Allah memberi, susah. Kalau kita hendak masuk ke hadrah Allah, kada kau itu orang berhasil. Allah mau ke hadrahnya ke kita, tidak apa-apa. Orang sabar tak jalan orang, gitu orang kada seorang, kita lenglong jadinya. Nang tahu bahwa kita ni seikungan kada bisa apa-apa Allah Ta'ala, bukan kita. Jadi kada maharungi ingat apa lagi, karena itu hakiki sudah. Allah hanya jalan di dalam makna musyahadah muraqabah kita memurakabah Allah, kita musyahadah Allah. Ini memasuki hadrah orang, maka di situ disyarat oleh guru murabbi. Kalau kada mana bisa di situ. Yang mana aja bahwa kada bakal tasalah, asal jangan ada piannya, itu ada syuting. Iya, berharap memandang perbuatan Allah, temedahkan ngarannya. Kalau di situ syariat menghantam. Kamu kalau medahkan apa Allah, memang kayak ini kegabian Allah. Bayang Allah, apa Allah Ta'ala nyuringat dong, ada ingatnya. Ini kan karena kamu mendakwa perbuatan Allah. Orang kada hakiki memang perbuatan Allah sudah. Kita kada perlu mendakwati Allah. Memang kada di kita. Kayak itu gitu lah.
hakiki kan itu supaya tahqiq tadi masalahnya hanya supaya tahqiq. Kalau kada tahqiq ya kada bisa kasih. Maka tidak ada lagi cerita baik dan jahat. Ini sangat bisa bahasa kita merusak dan menghancur kalau ada di dalam hidayah Allah. Manusia itu kadang salah paham agenda. Begitu dalam kebaikan perbuatan dalam kejahatan kan perbuatan Allah, sedang Allah tidak menyuruh berbuat jahat. Kalau toh itu berbentur dengan syariat ya. Karena meletakkannya di dalam makna jahir. Kenapa? Karena seorang mandak itu salahnya. Di dalam ingatan kita, di dalam musyahadah kita, di dalam raqabah kita, di dalam hati, di dalam kitanya masih ada sabutannya. Itu orang ada. Sabutan aja laksana percontohan bagaimana diri seorang ini. Kita bisakah mengetahui hidup itu bagaimana? Tidak ada satupun hidup itu namanya. Hanya melihat gawian hidup. Gawiannya bergerak dia melihat mendengar orang hidup itu. Begitu mati kan bergerak lagi. Saya melihat ada mendengar hidup itu kayak apa? Ada dalam tahunya. Ulah makna cara orang tahqiq di dalam apa? Kada marisa lagi. Kalau memang perbuatan Allah ya kayak itu sudah. Tidak ada lagi unsur kemana-mana jalurnya. Begitu turun martabat kita, lalu kita Allah menyuruh mengfardu salat ya salat kita. Salah kita suatu saat ya kita astagfirullah wa atubu ilaih. Itu ngarannya sudah masuk di dalam makna rahasia. Ada lagi takuyak kalau ini masih takuyak itu akan berbahaya. Karena syariat bisa hancur, lalu berbentur dia. Lalu dia orang bahari kada kawa aja antara hakikat dan syariat disatukan, itu distayur. Sebenarnya syariat dan hakikat itu satu. Hakikat itu dalamnya, syariat itu luarnya. Ada dia berbentur dia. Cuma hakikat ini kada ada berbunyi. Ini yang tahqiq. Syariat ini nang ada bunyi. Perintah larangan, perintah larangan. Si orang ditahqiq di dalam makna hakikat itu ada itihi lagi nih orang hanya dengan hidayah Allah mengerja ibadah. Dengan hidayah Allah sewaktu tasalah ya astagfirullah ada gawian kita aja. Hidayahnya di waktu berbuat kebaikan hidayahnya, waktu tasalah ibadahnya hidayah juga. Agar supaya Allah bernama Hadi yang memberi petunjuk kepada orang yang di waktu baik, beri petunjuk juga orang di waktu sesat. Ihdinas siratal mustaqim, dari petunjuk kami. Artinya tanya hikmah jadi itu. Hikmah di dalam perjalanan makna Allah maulah. Khalifahnya yang bernama manusia di bumi ini. Dalil yang menunjukkan dan mentahqiqkan bahwa kejahatan dari Allah Ta'ala itu tersebut hadis yang warid daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, min a'udzubika minka. Artinya itu aku berlindung aku kepadamu dari kejahatan darimu. Apabila gawian yang baik disebut kebaikan kepada kita, apabila kita gawian yang kada baik disebut kejahatan kepada kita, kepada Allah Ta'ala. Ada hanya memadahkan kebaikan diperintahnya, kejahatan dilarangnya, memadahkan aja. Kayak apa? Menasbahkan kejahatannya Allah Ta'ala juga, tandanya juga nama larang, ya juga nama ulahnya. Bermula yang mencipta iblis itu Allah. Kemudian tugas iblis adalah menghancur manusia daripada hidayah Allah, daripada iman Islam dihancur. Ya manusia sesat. Nang maulah iblis kawa menggoda manusia Allah Ta'ala juga. Sebenarnya kada sikong aja orangnya. Nah disinilah lalu bagaimana cara Allah agar supaya nyata bahwa Allah yang menyelamatkan manusia dengan hidayahnya, diberi kekuatan manusia. Ada tak godaan iblis. Allah yang menunjukkan bagaimana orang yang sesat itu kayak apa, ikutilah ya kepada iblis.
ada kepada Rasulullah. Nah di situ ada makna seluruhnya kadada selain Allah, tetapi akhirnya ini kulun yasarun lima khuliqat. Keberadaan kita akan menjalani jalan yang memang dicipta oleh Allah. Akhir seluruhnya. Iblis mengatakan orang ahli ibadah, orang alim, saya mampu menyesatkannya. Mau apa aja pangkatnya, wali kutub apa kan awali. Karena ia diberi kekuatan oleh Allah. Bila ibadah kalau mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang bertauhid. Kecuali hamba-Mu yang memang hancur di dalam martabat tauhid, jadi wujudnya bagaimana mau menyesatkan wujudnya kadada. Perbuatannya kadada, namanya kadada, rupanya kadada, dirinya kadada. Ada Allah. Ibadah kalau mukhlasin dah. Jadi di situ orang selamat sebenarnya di situ aja bagaimana. Di martabat beribadah, bukan di martabat alim. Nah itu kan fardu ainnya jadi kita. Fardu ain menuntut ilmu, fardu ain juga kita beribadah yang dipardukannya. Tapi kita kadang menyediakan Tuhan ilmu itu dan kadang menyediakan juga ibadah itu Tuhan. Tauhidnya makanya disinilah penting, jadi ada boleh kada belajar. Apabila hendak masuk dalam kita kayak mau musyahadahkan mengamalkan itu harus ada dinding ilmu dan dinding amal. Jadi kita tadi harus isi ijib hendak musyahadah apa Allah Ta'ala semuanya. Amaliyah hijib biasa kita tak kayak ratib-ratib dibaca, yang selalu dibaca, Quran dibaca, itu untuk membimbingi. Jangan sampai kita waktu musyahadah itu Allah tahu-tahu kita sudah sasar, gelincir kali merasa. Ya ada hijib apa itu Allah melindungi. Kalau kada perlu musyahadah, cukup akan diri. Ada perlu bermusyahadah akan niat, kenalilah diri maka akan kenal kepada Allah. Kenalnya diri kita karena Allah nama sifat baqa. Selesai. Setelah itu tahqiq bujur-bujur, ditahqiq bahasa dibujurkan sekali kayak itu aja. Selesai sudah, selamat dijenda. Kalau pasalah dari mana bahaya ya syirik. Jika tiada kejahatan dari Allah Ta'ala, saya tiada minta berlindung Rasulullah kepada Allah dari kejahatannya. Katalah dari itu bahwa segala perbuatan yang baik jahat itu daripada Allah Ta'ala juga datangnya. Allah terdahulu juga sebutnya itu. Memang Allah Ta'ala yang maulah. Apa aja Allah Ta'ala maulah. Ada lain pada Allah Ta'ala. Cuma di waktu manusia disesat diberi hidayah, nang Allah beri hidayah. Kalau lepaslah hidayah Allah, orang memang tulisannya sesat dia. Apa jadi manusia? Ada yang menyembah matahari. Matahari itu belahan Allah Ta'ala-nya. Karena manusianya sesatnya, ia meyakini bahwa saya hidup ini karena ada wujud matahari. Lalu tahu apa seluruh kehidupan. Akhirnya matahari sampai itu salahnya. Padahal matahari itu sama pada hamba, ulahan juga. Di makna dari kejahatan dan data, artinya memang ada unsur dari orang yang memang yahdillah Allah muhtad mayudlillah Allah hadiyalah. Siapa dapat hidayah? Muhtad, orang dapat hidayah. Mayudlil ya sesat. Allah hadiyalah. Dia kan dapat hidayah. Ada dia nak apa itu? Itu bang batas pada sebahagian seluruhnya makna Allah nang maulah ayat itu aja. Tetapi nang hanya diingat ulang enggak itu tadi. Ada ulah Allah. Kemudian diperintahnya menggawi. Ulahan aja tapi disuruhnya menggawi. Contohnya itulah itu Allah menyatakan awal-awal nang membangun batu itu dibangun oleh malaikat. Ya, teruskan sampai Nabi Ibrahim. Nabi Adam sampai kepada Ismail. Ibrahim ya banjir apa dinding timbul lagi timbul sampai kepada orang Quraisy, sampai Rasulullah, Rasulullah sampai sahabat.
Tapi Allah menyuruh kamu menghadap ke situ. Nah, kita menghadap ke situ karena Allah nyuruh, kita bukan menyembah. Allah Ta'ala yang maulah seluruh apa aja, maka dibentuklah oleh manusia, berbentuk dengan rupa apa seluruh, kemudian disembah oleh manusia, tapi Allah melarang. Padahal batunya itu lahan Allah Ta'ala juga, dibentuk oleh manusia, manusia kada kuasa membentuk, kalau kada dengan kekuasaan Allah juga, nah, diberi Allah Ta'ala bentuk, tapi dilarang. Nah, ini makna itu, ada diulahnya diperintah, ada diulahnya dilarangnya. Lalu sembahyang Allah Ta'ala jumlah kita nih. Kemudian yang diperintahnya menggawe kita hidayah ngarannya kita nih Allah Ta'ala jumlah, kemudian kada sembahyang kita dilarang sembahyang tak, tapi ulahannya juga cuma dua. Nah ini lah ada beda kata ini dapat hidayah ya nama sasat kita tahu kita. Maknanya seluruhnya kan ada orang madahkan biar kada sembahyang tu ya bujur kada sampai sasat minta bujur nang sembahyang juga tapi kada merasa indah sembahyang tahu olahan Allah Ta'ala juga. Orang nang kada sembahyang mana kawa memandang perbuatan Allah, ada denang kawannya itu pastinya jatuh kaja beriah. Ijab dirinya itu ada berwujud, ada wujud dirinya itu ya sudah wujud Allah nih jatuhnya. Awalnya memandang Allah Ta'ala karena inya merasa Allah Ta'alanya itu. Ada orang Ahlussunnah wal Jamaah ada kaitannya hamba tapi hancur labur, ada jadi Tuhan pada kita. Pada taat dapat hidayah dan dapat istiqamah. Kayak apa aja tingginya tetap kayak orang sembahyang karena hidayah Allah di situ. Begitu seorang jadi jabariyah, wujudku ada wujud Allah jabariyah, wujud Allah Ta'ala ada bersembahyang lagi. Nah di situ coba lihat ada perbedaannya sangat jelas di situ. Orang nang kada sembahyang itu kada kawa memandang Allah dia, karena ia merasa Allah Ta'ala itu. Ada orang nang sembahyang tadi hancur labur, ada berisi pandangan, itu bedanya. Kalau seorang masih berisi pandangan pun ya Tuhan, belum Tuhan, itu mengakui, itu disebut murtad ngarannya. Orang maka berisi pandangan itu nak asli. Karena panah bacaannya, kalau mana leherpan, itu bacaannya. Artinya sangat jelas, saya nyata. Asal kita ketemu guru nang kayak ini, yang kelihatan nang hak nang batal, hak jujur kayak ini gitu, nang batal kayak ini. Ilmunya sekilas sama, tapi sedikit ada beda. Kalau bahasa orang sekejap mata aja, ilmu hak itu bedanya sama pada mencilang mata, ada berkijip, kejipan aja sudah jadi sasat. Lagi firman Allah Ta'ala kullu min indillah, tafsirnya katakanlah ya Muhammad segala kebajikan dan kejahatan dari Allah Ta'ala, maksudnya maulah. Bagaimana kalau kan diulah, bagaimana kita mengenal antara kata baik dan kata jahat itu Allah Ta'ala nama Allah, dan maulah makhluknya nama gawi itu Allah Ta'ala. Itulah bagaimana mengatakan bahwa seseorang itu yang musyrik kalau kada tahu kayak apa arti musyrik, maka diulah Allah Ta'ala Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ni ya Tuhanmu. Nah ini nang maulah Fir'aun Allah, nang maulah kata Fir'aun Allah juga, hanya memadahkan hikmahnya kepada kita. Nah lihat ya, orang mengaku jadi Tuhan itu musyrik. Turun kepada Nabi Musa, la ilaha illallah, inni anallah akhlaqna laik, jaqal ya Musa, kamu berada di hadapanku pada situasi Nuzur Sinah, akhlak naik, apa sandalmu? Sandal sebelah kanan, sandal sebelah kiri. Isyarat kepada kamu kada besi gerian. Kamu masih besi sandal, masih begini. Yang besi sandal ada, sandal kebaikan.
sebelahnya sanda sebelah kiri kada baik masih beisi ngarannya lepas sanda baru hanya pinanduan Tuhan. Baru Allah Ta'ala Allah la ilaha illa anna Allah Ta'ala menyatakan ya Nabi Musa kapan mendengar kalam Allah. Bagaimana cara mendengarnya? Tidak ada wujud makna tempat wujud tempat kada di bawah kada di telinga kada di mana kada seluruh jiwa sidin mendengar kalam Allah. Karena apa? Karena hakikatnya itu hakikat Nabi Musa yang bernama Allah Ta'ala. Enggak ini bicaranya kita hambanya nang maulah kita Allah hakikat kita karena ia kada bertempat dengan maha suci dan ia kada berupa dengan maha agung. Ada daya bisa dibayang di atas cukup kamu kada ada kamu akan ketemu. Kalau kamu masih ada walaupun setitis adanya kada ketemu. Allah Ta'ala hendak meulahkan kita supaya jangan kada ada diulahkannya mati. Maka matilah manusia itu. Baru tahu setelah mati dasar kada ada. Arwah itu di dunia nih almarhum. Kalau ini arwah ada orangnya. Tapi bahari ada aja bahari. Di waktu tak selesai nyata yang ada itu Allah jasikum. Qul huwallahu ahad. Syahadan dibuat misalnya setengah li'arifin billah karena menghampirkan paham juga tiada pada hakikatnya. Misalnya seluruhnya hanya untuk mencontohkan sewujudannya adalah segala makhluk hamba itu seperti umpama wayang yang diperlakukan akan dia oleh dalang barang bagai jenis kelakuan. Seperti tiada bagi wayang itu punya perbuatan sendirinya. Demi itulah hamba dengan Tuhannya. Wassalam. Itu contohnya. Kalau masih antara wayang dengan dalang itu sudah hakiki. Ada benar. Karena masih ada pisah. Pisahnya di mana? Wayang itu kulit, dalang itu manusia. Pisah situ. Kalau aslinya kulit ada, dalang ada. Sama. Ada bahasa itu bisa dimisah. Contoh aja, kalau yang ada bagung, anak kawan ada sikung aja, dalam jangan bepandit. Empat penakawan itu masing-masing dalam dia sekalinya. Ini masih jauh sekali contohannya. Cuma hanya mencontoh bahwa sikong maksudnya. Maka bergeraklah bagong dari sikong dia menggarak-garak. Bergerak garing sikong dia. Terus bergerak juga sikong dia. Karena dia badannya mati, nggak hidup dalam. Tetapi masih ada tempat antara wujudnya itu. Sedangkan kepada Allah, Allah lebih hampir daripada makna itu. Kalau antara wayang dengan dalang masih ada jarak. Ana aqrabu ilaikum min hablil warid. Saya kata Allah hampir kepada kamu daripada leher kamu dan urat leher. Lebih hampir lagi artinya ada misal, ada tempat. Isinya, kalau kamu ada, baru aku ada. Itu maknanya. Kita kada kau jaman, akan diri kita kada ada. Apa maknanya itu? Artinya kayak ini, Allah Ta'ala mengenalkan dirinya kepada hamba yang diberinya petunjuk. Kita lama akan kada ada diri kita ada. Padahal kan ada, dia kada ada. Nah, sini kalau bingung akhirnya. Hanya apabila Allah memberi petunjuk sangat mudah.
Jadi isi pemulaan itu hanya di dalam akuan makna hakiki yang ada Allah. Kalau ada sifatnya, ada namanya, lalu ada perbuatan. Nang kada ada kita, lalu kada ada kita diri, kada ada juga rupa, kada ada juga nama, kada ada juga perbuatan, kan ada. Tetapi dihendak ditaruh di dalam hakikat. Maknanya di dalam rahasia diri kita. Taruhnya itu jangan dalam perkataan, jangan dia hayalan apa kada dia terbang, kada ada kau dikuyak lagi dia apa yang kada kawan itu jajam mana. Al-ma'rifatu al-jazmu tabiqul lil haq, ma'rifatu keyakinan sesuai dengan hak, sesuai dengan memang kebenarannya kayak itu kan kebenaran kan orang dari kayak apa perbuatan kita ini berkah perbuatan Allah ini Allah yang berbuat jahir ke kita jahir itu disebut berkah jadi kita kadang ada ebisin apa-apa kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada daya upaya simpan baju-baju ini di dalam. Kalau dikeluarkan karena kada sanggup. Yang kada sanggup karena yang batang tubuh dan roh. Karena pian mengeluarkan lebih mudah martabat di dalam makna syariat aja cukup kita syariat aja lagi tapi jangan ada kita itu narasi. Ada bisa gawian kalau enggak ada kita. Dalilnya sudah nyata di dalam wujud bersifat wajib bagi Allah bersifat wujud artinya ada mustahil ada tiada wajib Allah tak bersifat ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal bainahuma Allah mencipta langit bumi isi seluruhnya. Adapun makhluk Adam enggak ada mustahil ada. Dalilnya bagaimana memang makhluk ada. Buktinya kada ada mana gawiannya? Allah buktinya ada Allah mencipta langit bumi isi kita mana bukti ada apa yang digawi ada jadi bisa gawian apa gawian sebelum wujud makna jahir ke bumi ini diadakan orang kita waktu belum ada wujud mana gawian kita nama kita mana lagi belum ada jadi mana kitanya ada dalam maulah orang yang ada dia diadakan Allah ada lalu berisi gawian mau gawiannya itu gawian orang penggawiannya jadi kadang alih itu biar dibawa lah sembahyang Allah ya ada lagi baru sembahyang karena ada gawian kita haknya gawian Allah Ta'ala hakikatnya Allah memuji diri sendiri dalam sembahyang jadilah manusia daripada Allah Ta'ala Allah manusia dalam berdiri kayak huruf alif ruku kayak huruf lam sujud kayak huruf lam kedua duduk kayak huruf ha Allah sikungan sembahyang itu biasanya Allah si manusia ada tahu ditulis orang alif itu kayak bakopiah berdiri lam awal kayak ruku lam kedua kayak sujud hak kayak duduk Allah manusia ini mana berdiri itu aja manusia berdiri duduk bisa kayak ruku bisa kayak sujud manusia. Artinya perbuatan Allah Ta'ala cuma kita belum paham karena kita kebanyakan tertahan di dalam martabat makna ingat Allah Ta'ala cukup aja la ilaha illallah la ilaha kada kayak itu di surah Allah Ta'ala ibadah itu isinya liya'rifuni kayak kenal aku maksudnya apa dibaca, apa diperbuat tuh lihat ke Allah Ta'ala semua. Allahu Akbar, Allah Maha Agung adalah kita. Lihat anda. Dan wajah lillahi aku menghadapkan diriku antara sama kepada Allah yang mencipta. Ada di kita ada. Lihat baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah mana kitanya? Rahman Allah, Maliki Allah Ta'ala ada di kita. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in Allah Ta'ala semua
ibadah sebutannya liya'rifuni supaya kena pokoklah kita Allahu Akbar. Coba nanti baca apa? Subhanallahil azim bihamdi Allah Ta'ala juga. Yang kita nyaman berdiri sami Allah liman hamidah Allah Ta'ala ini Rabbana walakal hamd Allah Ta'ala sebutannya Allah sujud dan bila Allah Ta'ala maha agung Rabbi firli Allah Ta'ala itu Rabbi Allah itu liya'rifuni isinya tahiyatul barakatuh salawatul Allah Ta'ala juga isinya. Coba lihat akhirnya assalamualaikum warahmatullah Allah juga. Cuma kita nadai karena tatahan seolah kita nang beribadah memuji Allah sekalinya ada. Ya arifuna coba lihat ya ujalah antara aku tuh ada di dalam ibadahmu tuh. Puasa lalu ya kada makan kada minum. Coba lihatin yang kada makan kada minum itu siapa? Allah Ta'ala. Ya ulahnya dalam diri kita mencontoh supaya tahu coba lihat diri kamu. Allah Ta'ala maulahkan contoh asal. Kalau berlebihan ulang tadi berjakatlah berikan harta coba lihat ya nang meriziki siapa kan? Haji orang tuh melihat ya seluruhnya Bismillah Allahu Akbar Abaik Allahumma labbaik Allah Ta'ala deh. Orang cuma aja awal mulai Bismillah Allahu Akbar cium tangan ada lain tangan ini ganti daripada Hajar Aswad yaminullah bil ar. Hajar Aswad itu adalah seolah tangan kanan Allah Ta'ala di bumi. Kita bersalaman berjabat tangan Allah Ta'ala. Coba kada ada yang lainnya ibadah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kada pencipta jin dan manusia supaya beribadah. Asyik ya'rifu tafsirnya untuk mengenal aku di dalam ibadah itu. Di dalam ibadah itu mengenal aku. Baca Quran, baca aja di dalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Zikir di dalamnya asma Allah. Tasbih di dalamnya asma Allah. Salawat di dalamnya Allahumma salli sallallahu Allah. Yang bersalawat kepada Rasulullah bukan kamu Allah. Hanya jahir daripada kamu bacaannya. Allah bersalawat ke kamu. Syarat Rasulullah karena di diri kamu nurunnya. Jadi Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu, kamunya itu Muhammad. Nurunnya itu bukan betang tubuh roh itu. Nurunnya ini yang di dalam enggak la ilaha illallah. Ya dan yang berbuat kecuali Allah. Sesungguhnya pun seperti itu, yakni segala perbuatan-perbuatan Allah juga. Maka jangan engkau melampaui akan syariat Muhammadiyah. Nah ini wajib atas mengerjakan segala yang disuruhnya dan rasulnya, wajib atas menjauhi segala dilarangnya. Jangan sampai engkau etikan gugur taklif syariat. Apabila gugur taklif syariat pasti jabariyah, lain ahlu sunnah wal jamaah. Inya jadi Tuhan. Ada pelajaran kita nih tetap hamba tapi hancur kepada nama Allah kita. Itu aja. Ada dia jadi Tuhan. Kalau hancur, Tuhan ada itu panggil bacaan. Bukan kita jadi Tuhan. Lalu tetap berlakulah antara perintah larangan. Tapi bukan urusan kita. Di waktu mengerja perintah kita pandang nugerahnya. Di waktu tersalah kita pandang seolah jadi kita. Nafsu itu. Tapi Allah menyuruh di situ cari aku. Kalau astagfirullah wa atubu ilaih. Hidayah tidak situ. Maka kadang memberi bekas saya keduanya dalam etikat kita hanya ibadah kadang Allah kita masuk ke dalam surga, maksiat kadang Allah kita masuk ke neraka. Masuk ke surga dengan rahmat Allah dan masuk ke neraka dengan keadilannya, bukan ibadah. Kalau tidak kita Tuhan ibadah. Dan cari Tuhan, jadi Tuhan mana? Nang pangkalan ibadahmu. Ibadah diulah Tuhan, ada dan nolonginya karena itu hanya anugerah. Pemberiannya. Ahlu sunnah wal jamaah wujudnya hancur labur makna fana kepada Allah yang bersifat baka, tetapi Allah memberi kekuatan kepada dirinya kada melimpaui Rasulullah.
Anaknya dua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah kan ada wujudnya Muhammad Rasulullah, tauhid pakai. Kalau lain kayak para Rasulullah, dirinya tuh kada bisa mengkada Rasulullah. Artinya kayak apa mengenal Allah, mengkada Rasulullah, nah ilmunya malah jadi. Kayak apa ada wujud di dunia, mengkada terbit dari Rasulullah, menurut Presiden tadi. Jika kau ditinggal Muhammad Rasulullah, siapa kau melimpahi sini? Begitu kita naik di dalam labor kepada Rasulullah naik di atas kita. Sidin ke asma, kita naik ke asma, sidin ke sifat. Begitu naik ke atas, tadi dia lagi kita. Sidin naik sorangan. Siapa kau melimpahi Rasulullah? Orang kada mengerti nada. Orang tahu jenjangnya, tubuh, ada roh, ada. Di atasnya Muhammad Rasulullah nih. Anak kau melimpati Rasulullah. Cuma di dalam martabat orang masuk ke tauhid ini ujian nada itu. Jadi ujian ibadah, ujian kesalahan. Apakah tauhid itu wujud atau kada? Kalau bergejolak di waktu tasalah belum wujud tauhid. Orang kada hanya begitu tasalah ya sudah. Astagfirullah atau boleh di waktu beribadah kada dia bergejolak. Alhamdulillah. Orang kada dia lagi bergeraknya itu. Karena letaknya di dalam, ada kita di luar. Nah ini disangui oleh Rasulullah sudah betul dulu. Ibadah alhamdulillah nyata salah astagfirullah disangui. Dapat nikmat seluruhnya syukur, dapat pada sabar, disangui sudah betul dulu. Maka kada ada yang melimpahi syariat Muhammadiyah atau kada ada. Salah Rasulullah jamaahnya. Wajib atas mengerja segala Rasul Allah dan Rasulnya. Wajib atas menjauhi segala dilarangnya. Jangan sekali-kali engkau gugur taklif syar'i. Kalau engkau etikat gugur taklif syar'i, ini sajalah engkau kafir zindik. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kita hanya memakai la ilaha illallah, tapi kada memakai Muhammad Rasulullah. Maka la ilaha illallah ini disebut kafir. Karena Muhammad Rasulullah kada ada. Muhammad Rasulullah itu dua syahadat kita. La ilaha illallah Muhammadur. Kalau dipisah dua. Ada seorang masuk Islam yang mengatakan la ilaha illallah. Ya Muhammad Rasulullah. Kalau dibacanya ada sah Islam. Ada sah. Kalau orang sudah Islam, la ilaha illallah jadi pakai tauhid. Muhammad Rasulullah pakainya. Kalau dipakai ada sah. Dia dua itu menjadi satu. Disebut agama. Kenapa? Karena jadi parkah itu gulungan arikon bejana, arikon besair, satu gulungan dalam surga adalah Allah nih, gulungan di dalam neraka hijab ngarannya. Mengetahui kita antara orang nang bujur lawan kada, apabila hancur salah satu syahadat itu kada bujur. Muhammad Rasulullah aja pakai la ilaha illallah kada bujur, kada bisa. Tuhan Nabi Muhammad mana bisa? Ujar Ali kalau memang Muhammad itu kami sebut Tuhan, kami kan menyembah Allah Ta'ala lagi. Ikan tadi wujud kan, kada bisa. Pasti la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya ini kenyataannya ada. Ada maunya. Ada kenyataan, ada mau juga kenyataan aja yang ada. Nang benyata kada ada mau juga. Dirinya kalau ada itu kada mau. Berbeganglah engkau pada syariat Muhammadiyah serta engkau etikatkan, engkau pandang dengan mata segala perbuatan baik jahat sekalinya perbuatan Allah Ta'ala. Apabila jahir kepada kamu, tapi kamu jangan sampai mengatakan perbuatan Allah jahat. Karena seluruhnya mengandung hikmah. Ada hikmah di dalamnya, cuma kita kan nggak ada mengerti. Allah Ta'ala bersifat sempurna. Memang arti apa seluruhnya? Kita yang kada paham nih lalu jangan memperhati sedikit. Allah Ta'ala jalani aja. Apabila benar alhamdulillah, tasalah astagfirullah. Terus tauhid dasar kada di kita. Jangan bertimbul lagi. Apabila ini hendak masuk di dalam tauhid. Ini kada merusak, malah menyenangkan. Senang makna di dalam makna kita ada kalau khasah hidup. Bisa aja orang matur. Kitanya dia perlu memikir ini itu. Jalani aja.
Apaslah engkau pada ketika disyirik hati dan lainnya segala perkara bahaya tersebut itu, karena kalau engkau pandang kepada diri ada baginya suatu perbuatan saya tidak sunyi engkau daripada syirik hati. Jikalau lepas engkau dari syirik hati jali sekalipun ada menyembah berhadapan orang tuh, tapi di diri seorang merasa ada dua Tuhan. Kalau dua Tuhan syirik adanya waktunya tuh kau sembahyang orangnya. Kalau kuasa sembahyang berarti Tuhan nang berkuasa. Masa orang kah nang berkuasa Tuhan, atau Tuhan nang berkuasa? Kalau Tuhan nang berkuasa, seorang kadang-kadang sembahyang dia. Kalau sembahyang karena diperbuatnya. Bukan pada sembahyang, kan salah paham kalau itu orang sembahyang orangnya cuma kada merasa seorang kuasa sembahyang. Ada merasa kuasa itu aja sedikit dipadahkan jangan merasa kita di situ nada kewian tetap ada berubah dengan awal itu saya ada Rasulullah apabila sidin aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala di dalam tauhid pun aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala cuma di waktu kita kada belajar tauhid aku sembahyang badan di waktu belajar tauhid aku sembahyang Allah maulah aku maulah aku to Allah. Jadi kan kita nambah aku ulahan Allah Ta'ala aku nang sembahyang ujar Allah Ta'ala ulahkan di diri kita puasa mengata aku sembahyang akunya tetap baik itu juga kalau ada beda sedikit maka sejuang sekejap mata aja sekejap mata jahil sekejap mata batin kejiban mata kita nih ada kuasa kita Allah mengulahnya napas kita nih kan ada kuasa kita nyambar medahkan mata coba aku berkuasa di dirimu dah ada merasa kalau kamu berkijib Allah Ta'ala melahkan nih ada merasa kamu menapas keluar masuk aja nyata mata nggak tahu aja apabila berkijibnya cuma kita kadang meneliti lalu kita aja semuanya padahal ada di dalam diri kita gulakan contohannya aja arti syirik jali itu menduakan Allah Ta'ala umpamanya tapi tiada lepas iya tidak lepas dan keluar daripada syirik seperti firman Allah yu'min al-thum bila illa hum musyrikun tiada percaya kebanyakan mereka akan Allah mereka padahal mereka menyekutukan akan dia dengan sebab mandang wujud lain dari Allah sebab bangsaan perbuatan itu kepadanya sebab itulah kata Syed Umar Al-Farid radhiyallahu anhu kalau khatar li fi siwa kairadatul khatiri sahwan qadait biridati jika terlintas dalam hatiku suatu kehendak lain dari muatas hatarku jika dengan lupa sekalipun saya hukumkan diriku itu dengan murtad. Maknanya bahwa mengada nang lain pada pian ya Allah Ta'ala baik hatarku atau apa aja seluruhnya kada gawian pian aku ni murtad ya memang kait sekalipun lupa kada gawian kita juga lupa terus Allah perbuatan Allah juga itu anugerah Allah kita sembahyang dibatasinya ingat Allah dibatasinya jikalau kita terus saja hati ini keluar asma Allah napasnya keluar hu Allah lidah la ilaha tatarus kada kau boleh kita ada nyaman pak keluarga ada nyaman berdagang ada nyaman Allah Ta'ala ulah langakannya kayak lupa tapi ingat di sisi Allah karena kada bisa lupa kada bisa ingatnya kalau kita bisa ingat puasa kalau kita bisa lupa puasa juga makanya jurang jadi kalau aku lupa sekalipun kepada Allah Ta'ala bisa lupa maksudnya aku nemur tadi ya ngarannya ada bertauhid lain Allah Ta'ala ada wujud seorang ngarannya ada juga orang wali kada wali sama pakaiannya dalam hati kita atau seluruhnya kada kita nang maulah bah di dalamnya kayak anak maulah nih kayak pematurnya sorangannya juga anak berjalan apanya juga tetapi maknanya bukan mengikuti hatar itu. Jadi di lidah kita berkata Allah Ta'ala juga maulah perkataan di hati mengingat Allah Ta'ala juga di hati bergeritik Allah Ta'ala juga nang maulahnya kada menyuruh mengikuti gerak hati itu lain. Nah itu adalah disebut suluk tauhid memandang kadede
Kita seluruhnya Allah Ta'ala mengolahkan. Jadi kita Allahu Akbar wa hati ini bergerak ke mana sarah olahannya juga kita memandang olahan mana orangnya kayak itu akan disebut ingat Allah 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 mensaudang tetap ada ingat juga hati kita ingat Allah 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 tapi kita tetap ada ingat juga itu orangnya pasangannya kayak itu ada bisa ingat kan bisa lupa. Dan tetapi engkau dikatakannya dalam kitabnya musyrik daripada orang mukmin yang sebenarnya sebab demikian itu karena itu tadi seorang ada bisi lalu akhirnya dibilang orang musyrik wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun kada banyak orang beriman bujur kepada Allah beriman juga tapi musyrik musyriknya di mana karena ada wujud dirinya seorang tuh berkuasa ada awam ibadah tu, awam zikir tu, awam baca salawat tu, awam baca Quran tu seorang. Lalu ada menghancur syariat ini mah halus sih. Supaya nyaman. Kalinya coba aja kalau pian udah kada ada baca bismillah kan nyaman. Pian merasakan orang kayak ini bang sekalinya Allah dalam dari contoh lagi kita bang Ali udah nang barian orang aja lagi nang lihat apa lagi orang bari pasti nang bagus kayak itu ya dibilangkan engkau dari orang menjalikan jalan mukmin sebenarnya menaikkan bahwa engkau pandang tiada berbuat tiada yang hidup tiada yang mewujud dalam wujudnya hanya Allah dengan sendirinya juga ketika itu baru engkau dinam mukmin yang sebenarnya apa setelah engkau dari syirik hati dan kalau engkau dari ketika itu dengan Allah dilaporkan dengan musyrik jadi engkau pada itu di ahli tauhid yang sebenarnya orang mempunyai surga yang bersegera di dalam dunia ini maknanya surga itu dua sekalinya di dalam martabat pemberian Allah dan surga yang dijadikan satu aja di negeri akhirat tapi surga di dalam martabat makna pemberian dua di dunia ini orang dalam surga sudah sekalinya orang ma'rifat karenanya kada lagi ditulis Allah Ta'ala lupa ada lagi lupa Allah Ta'ala yang mengetahuinya si inya tadi kada tahu ada ma'rifat seorang kada tahu ada seorang bertauhid kada tahu juga ada seorang ni orang mengingat Allah kada tahu juga karena apa namanya diingat dia ada bisi hendak berbada ma'rifat dia kada bisi juga hendak berbada bertauhid kada bisi juga hendak berbada ini itu kada bisi juga semuanya perbuatan orang aliennya nang tahuannya sih kong aja nah ini jalatan ma'rifat orangnya nah ini ada padahal hafal Quran tapi nah ya ada apa nilainya cuma orang kampung nah ada tahu pak meninggal dunianya pinanda ya meninggal sekalinya lain itu hanya sekadar dinding di dalam martabat kalau kada selesai kita ini berjenjang pemulaan lagi halus suruh orang kita belajar baca Quran belajar sudah betul-betul dikuasai sebagian Quran ada apa kalau kawannya walaupun dibaca tiap hari tetapi kan itu jenjang perjalanan isinya seorang di mana nang nama kita itu di mana kalau nang nama kita mulai halus sampai tua kayak itu juga itu disebut musyrik di situ Tuhan ngaranna maka lazimlah olehmu atas karena bahwa ia sifat yang amat mulia yang menghampirkan kepada yang lagi akan datang dalam akhirat memperoleh nikmat dua surga seperti firman Allah Ta'ala liman khaba maqama rabbih jannatan bermula dua surga itu bagi bangsa takut ia akan makam Tuhan surga yang pertama surga ma'rifat akan Allah dalam dunia surga yang kedua surga yang maklum disebut Allah akan dia dalam Quran yang mulia dalam negeri akhirat yang lagi akan datang pembicaraan surga itu setelah orang meninggal dunia hancur hari kiamat terus menjalani melewati di padang mahsyar terus siratan mustaqim baru ketemu surga tapi surga ma'rifat di waktu orang di dunia
Apabila ada ma'rifat di dunia, maka ada ma'rifat di dalam kubur, ada ma'rifat juga di waktu padang mahsyar dan seterusnya, sampai kemana arahnya orang ada ma'rifat. Artinya maknanya sebenarnya dua-duanya itu sangat indah apabila jalan. Syariatnya jalan, ma'rifat itu jalan. Setelah orang paham ma'rifat itu labur menjadi rahasia. Ada dan apahinya ada ma'aurah kita lagi membujurkan bagaimana syariat. Apa yang salah, apa yang membujurkan. Jangan sampai mati ada selesai membujurkan syariat. Ma'rifat sudah. Rasulullah di Makkah, ma'rifat telah di Madinah, syariat sendiri. Madinah 10 tahun. Akhir daripada syariat meninggal dunia. Orang awal sudah ma'rifat sampai seterusnya. Ada dalam manusia yang ada mati. Nah inilah matur baiki sampai sebenarnya husnul khatimah. Nah kita niatnya memperbaiki hidup ini. Tapi jangan sampai ma'rifat hancur di dalam. Bisa nak hafal Quran baca salawat ya enggak apa dihabiskan zikir-zikir amanah arah kita hendak sesuai menurut kita kepada kita. Syaihuna ini sudah aja sambungannya. Syaihuna. Allahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.